Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ayu dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Islam dalam Penerapan Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Arini Desita Sari dan teman saya Nurul Karimah. Ada 3 pembahasan dalam topik makalah kami, yaitu yang pertama ilmu dan kemanusiaan, yang kedua ilmu untuk kemaslahatan hidup manusia, dan yang ketiga ayat dan hadis yang relevan. Pertama-tama, etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai atau yang dikenal dengan aksiologi. Aksiologi itu sendiri ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Ilmu dan kemanusiaan. Filsafat merupakan kajian ilmu yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan berbagai bentuk tindakan manusia. Hubungan ilmu dengan kemanusiaan sangatlah erat sekali, dikarenakan ilmu bisa berkembang karena keberadaan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi sebagai wakil Tuhan untuk menjaga kehidupan di dunia ini. Ada 3 dalam topik ilmu dan kemanusiaan yang akan dibahas, yaitu yang pertama hubungan antara ilmu dan kemanusiaan. Pada masa lampau, kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari belum dapat dirasakan. Ilmu sama sekali tidak memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan demikian, ilmu pada dewasa ini mengalami fungsi yang berubah secara radikal, dari tidak berguna sama sekali dalam kehidupan praktis menjadi tempat tergantung kehidupan manusia. Oleh karena itu, keterkaitan ilmu dengan kemanusiaan sangatlah erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Dan inilah yang mengubah pemikiran manusia saat ini untuk mencapai hakikat daripada keilmuan itu. Kita ketahui juga ilmu saat ini berkembang dengan pesat yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, manfaat ilmu bagi kemanusiaan. Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan yang menurut dirinya menjadi keputusan yang terbaik. Walaupun nantinya keputusan itu dianggap kurang tepat oleh manusia lain. Akan tetapi, hakikat kebenaran pastinya akan dimanfaatkan oleh manusia secara umum karena sifat daripada kebenaran yang mengungkap adalah waktu. Oleh karena itu, ilmu wajib dimiliki setiap manusia dalam membuat suatu keputusan yang baik. Selanjutnya, fungsi manusia dalam perkembangan ilmu. Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri adalah sebagai wakil atau khalifah secara langsung di muka bumi ini agar tujuan hidup menjadi serasi, selaras, seimbang. Manusia mendapatkan ilmu melalui perantaraan kalam yang diciptakan oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, topik ini adalah ilmu dan kemaslahatan manusia. Akan dilanjutkan teman saya Nurul Karimah. Ilmu dan kemaslahatan manusia. Kehidupan yang lebih baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Untuk mencapai hidup secara lebih baik, manusia perlu untuk dibentuk atau diarahkan. Pembentukan manusia itu dapat melalui pendidikan atau ilmu yang mempengaruhi pengetahuan tentang diri dan dunianya, melalui kehidupan sosial atau politis dan agama. Unsur-unsur pembentukan manusia yang dapat membantu manusia untuk hidup lebih baik. Apa yang diketahui secara lebih umum dalam pengetahuan, dalam ilmu diketahui secara lebih masuk akal. Dalam hal ini, ilmu lebih kritis daripada hanya menerima apa yang didapat dari pengetahuan. Sekalipun demikian, kelompok mengangkat pengetahuan untuk memahami hidup manusia dan secara kritis dilihat oleh ilmu. Pengetahuan yang dimaksud di sini lebih pada pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan dunianya. Next. Manusia ternyata tidak hidup sendirian dalam dunianya. Ia hidup dalam hubungan dengan dan membutuhkan manusia lain, yang menunjukkan hakikat dari manusia, yaitu sebagai makhluk sosial.
Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga dapat hidup secara lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kritis. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya hidup bersama dengan orang lain atau hidup dalam suatu komunitas tertentu mengalami kehidupan politis. Tapi pembahasan ilmu dan kemaslahatan manusia ada 3, yaitu manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Pengetahuan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan dengan pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan lebih sempurna. Manusia adalah makhluk yang sadar dan mempunyai pengetahuan akan dirinya. Pengetahuan menjadikan manusia berhubungan dengan dunia dan dengan orang lain, dan itu membentuk manusia itu sendiri. Namun, pengetahuan manusia begitu kompleks. Pengetahuan manusia menjadi kompleks karena dilaksanakan oleh suatu makhluk yang bersifat daging dan jiwa sekaligus. Maka pengetahuan manusia merupakan sekaligus indrawi dan intelektif. Tentu saja melalui suatu relasi, baik relasi dengan orang lain maupun relasi dengan alam. Pengetahuan dan pengenalan atas diri dan dunianya membantu manusia untuk mengarahkan dirinya kepada hidup yang lebih baik. Salah satu cara manusia mengetahui dirinya dan lingkungannya adalah melalui pendidikan. 2. Manusia hidup dalam komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau persekutuan manusia yang bersifat permanen demi pencapaian suatu tujuan umum yang diinginkan. Dan umumnya tujuan yang hendak dicapai itu didasarkan atas kesatuan cinta dan keprihatinan timbal balik satu dengan yang lain. Jadi secara tidak langsung hidup komunitas dapat dimengerti sebagai suatu kehidupan di mana terdapat individu-individu manusia yang membentuk suatu persekutuan guna mencapai suatu tujuan bersama. Akan tetapi, serentak pula tak dapat disangkal bahwa melalui kehidupan komunitas, kepribadian manusia dapat dibentuk melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Artinya, melalui nilai-nilai yang dicapai dalam hidup, komunitas itu disampaikan kepada setiap individu. Selanjutnya, nilai-nilai itu dijadikan oleh pegangan dalam diri setiap individu. Manusia selalu berada dengan orang lain dan membentuk suatu persekutuan yang disebut dengan komunitas. Mereka membentuk hidup bersama karena ada nilai yang ingin dicapai bersama. Nilai yang ingin dicapai adalah membentuk hidup secara lebih baik. Nilai hidup secara lebih baik itu dicapai lewat interaksi atau kerjasama setiap individu dalam komunitas. 3. Agama membentuk manusia hidup lebih baik. Arti budaya telah diangkat kembali oleh Renaissance dengan karakter naturalistik, yaitu budaya dipahami sebagai pembentukan manusia dalam dunianya, yakni sebagai pembentukan yang memperkenankan manusia hidup atas cara yang lebih bijaksana dan lebih sempurna dalam dunia yang adalah dunianya. Manusia tidak dapat dilepaskan dari agama dalam kehidupannya. Maksudnya adalah bahwa agama menjadi sarana di mana manusia dapat memenuhi keinginannya untuk dapat hidup dengan lebih bijaksana. Setiap agama umumnya mengajarkan kepada para penganut atau pengikutnya untuk hidup sebagai orang yang soleh, baik di hadapan manusia maupun di hadapannya yang ilahi. Tapi ketiga yaitu ayat dan hadis yang relevan. Konsep etika penegakan hukum dalam Al-Quran berlandaskan pada nilai al-qist atau kesamaan, al-adl yaitu keadilan, dan al-bir yaitu kebaikan. Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah berikut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5.
Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang akidah, ibadah, dan syariah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.